Jadi kalau kita ingin hidup dalam Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri kita. Jadi bapak-bapak sudah memulai ini. Mengapa sih kalau misalnya datang ke gereja itu mulai mengantuk? Ya puji Tuhan lah kalau mengantuk. Di sel kok enggak mengantuk begitu. Panas pak, gerah pak, ya kan? Mana satu sel 36 orang, 26 orang, mana kentut, belum lagi sendawa kan? Kalau sel itu tidak dipimpin oleh ketua ruangan yang tegas, mohon semuanya mandi. Satu orang tidak mandi dan satu orang tidak gosok gigi, baunya minta ampun ya. Di mana-mana di sistem penjara itu pasti dibersihkan, disikat. Ya enggak, yang di film dokumenter itu ya. Enggak ada namanya tidak dibersihkan. Kalau satu di situ ruangan kotor, akibatnya dampaknya itu luar biasa. Mana bau keringat, satu tidak mandi, resikonya, ya kan? Makanya biasanya di ruangan itu satu tidak pilek, semuanya pilek, ya kan? Makanya ketua ruangannya harus cek cuci baju enggak. Kalau bajunya tidak cuci selama seminggu, bayangkan, ya, bayangkan. Apalagi di sebelah lagi, kawan di sebelah kan, pasti kan komplain semua kan penghuni. Ya kalau tidak mau cuci baju, ya meminta tolong lah. Ya tapi di sini ada jasanya kan, sama juga. Ya, saya pikir sistem penjara di Indonesia seperti itu. Rupanya di mana-mana sama. Kalau ada uang, dia tetap jadi tuan. Ya kan? Di sini juga begitu. Tetapi itu kan urusan internal di dalam ruangan kan. Yang penting kita mampu untuk beradaptasi di tempat ini. Nah itu. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Kristus panjang dan lebar. Mana ada lagu-lagu rohani itu tidak berdasarkan inspirasi ya, kitab suci. Jadi kalau bapak-bapak mau mengarang lagu di tempat ini, dalami satu perikop kitab suci, buat lagu, jadilah dia lagu rohani. Juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Jadi tentang Yesus itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kita harus penuh. I love you full. Ada lagu dulu ya kan? Ya benar. Kalau kita penuh akan cinta, maka tidak akan ada kekurangan cinta. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Nah itu, sanggup. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini luar biasa. Rasul Paulus itu ya, dalam bacaannya di dalam surat Rasul Paulus itu terdiri atas salam, terdiri atas doa, terdiri atas ya, kesaksian bagaimana mengikuti Yesus Kristus secara full. I love you full. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, seperti Mazmur yang tadi disampaikan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Maksudnya gambus 10 tali itu full. Dibunyikan gambus tuh 10 talinya tuh. Kalau gitar itu kan hanya 6 jak talinya. Kalau gambus 10. Jadi kalau semuanya sudah dinyanyikan, berarti semuanya difungsikan. Mengapa jari kita 10? Adakah jarinya hanya 8? Ya, ada Pak. Kalau misalnya dipotong atau cacat itu beda. Maksudnya kalau manusia itu normalnya jarinya, ada juga jarinya kelebihan 6. Tetapi yang 6 tidak berfungsi.
Pernahkah kita melihat suatu lukisan yang luar biasa di mana tangan Tuhan telah merendahkan. Berarti Tuhan itu wujudnya manusia, udah jelas. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dalam kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia. Keadilan dan hukum. Jadi sadari bapak-bapak yang terkasih, ya keadilan itu hanya bisa ditegakkan oleh diri kita. Sekarang kita berada di sini karena kita mendapat hukuman. Karena hukum manusia itu adalah hukum di dunia. Tetapi ingat, hukuman yang selamanya itu adalah hukuman dari kesalahan kita, dari dosa kita. Siapa yang menghukum kita? Diri kita. Ya, ada inspirasi iman. Nanti di depan pengadilan, di depan Kristus, justru kita yang layakkah kamu masuk surga kalau kamu ini mati tapi membunuh orang. Sama seperti orang yang berkelahi, kalah, menang jadi arang, kalah jadi abu, kan? Kan itu kan pendapatnya kan? Masing-masing akan ditimbang. Jadi di hadapan tahta suci, di hadapan Imam Agung kita, Raja alam semesta, Tuhan Yesus kita yang nanti memilih hukuman kita tuh. Benar sikit, kamu masuk surga katanya. Sebelum ini kamu udah nyantet orang, mati orangnya. Masih bisa bohong di hadapan Tuhan? Tidak bisa lah. Ya. Jadi makanya moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Itu selalu didoakan, didaraskan. Ya, dalam doa malam itu. Di Mada Bakti nomor 7 ke nomor 8 kalau tidak salah doa malam. Bahkan Santa Faustina katakan, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagia kita. Jadi bapak-bapak yang terkasih, sekali lagi berbahagialah kita, bersyukurlah kita, bertekunlah kita, karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi putra-putrinya. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan di surga, ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Masuklah ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi apalah diri kita ini. Apalah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jadi lagu-lagu ini luar biasa begitu. Ini nanti Pak Lulu mungkin ada satu hari itu 12 jam tuh nyanyi lagu rohani, mampu enggak ya? Memecahkan rekor gitu. Direkam oleh Pak Lulu. Ya, mengapa tidak gitu? Lagunya Mada Bakti dinyanyikan semua Pak, direkam. Inilah karya dari umat. Boleh Pak, dibuat YouTube-nya, direkam Pak. Kalau lagu gereja itu enggak masalah. Nah, daripada nanti dapat pemasukan Pak. Kalau YouTube-nya sudah 1000 subscribe, didengar orangnya. Nah, kemudian lagu-lagu dari saudara-saudari yang Kristen juga, ya kan? Daripada mereka ini ada bakat tidak disalurkan. Sehingga nanti dilihat kan, tiba-tiba nanti 1 juta subscribe, 1 juta ditonton, wah kan? Nah ini sekarang luar biasa, bisa digunakan media itu. Mumpung mereka di sini Pak. Nah itu Pak Andre bisa latihkan core dulu ya kan. Udah oke kan, sekarang sarananya sudah lengkap. Tinggal dimatikan kipas anginnya, kedap di sana, rekam jadi. Kirim saja. Kalau dulu rekaman sulit. Pak Lulu
paham benar karena dia dulu pernah buat band kan, ada alatnya lengkap. Tapi sekarang mudah karena teknologi. Suara yang mungkin ada distorsi masih bisa dihaluskan pakai aplikasi. Ya mungkin itu ide Pak, ide supaya mungkin kawan-kawan kan, rupanya Pak artis ini solois, pemazmur rupanya luar biasa. Loh, mengapa tidak gitu? Iya. Nah itu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi sadar enggak bapak-bapak ini pada masa kelaparan dipelihara oleh Tuhan melalui tangan-tangan ya, aparat negara. Sadar enggak? Pernah enggak bapak itu tidak makan satu hari? Pasti pernah saya rasa. Ya, pasti pernah. Di hutan tersesat, atau mungkin dulu ditinggal bapak mamanya ke ladang, atau mungkin ditinggal bekerja lalu tidak makan kan? Karena tidak bisa masak kan? Nah sekarang di tempat ini 3 kali sehari dikasih makan. Ya 3 kali sehari kan? Ya 2 kali lah ya. Ya kalau mau 3 kali pandai-pandai ngirit kan. Ya. Nah ini kan luar biasa begitu. Pada masa kelaparan, ini masa kelaparan pada masa kesusahan. Ya memang makanannya mau gimana? Yang masak ya tergantung yang masak. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Jadi ini suatu pernyataan orang beriman, pernyataan yang luar biasa. Mengapa? Sekarang Bapak mengerti tidak? Segala sesuatu itu menjadi sampah. Kita dulu punya handphone lalu rusak kan jadi sampah. Betul ya? Kita punya mobil yang bagus dulu, mungkin ada yang punya mobil tahun 80-an, 90-an kan? Sekarang mobilnya jadi roncokan kan? Jadi sampah. Mungkin yang dulu punya perabotan-perabotan yang mahal bisa jadi sampah kalau tidak terurus. Baju-baju zaman dulu ya kan? Jadi sampah. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, kita memperoleh mutiara. Ya, mutiara yang dicari oleh orang-orang besar. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salib pengikut Yesus adalah pengorbanan dan pemurnian diri terus-menerus. Jadi kita itu adalah pengorbanan dan pemurnian. Jadi setiap waktu kita tuh dimurnikan sebagai emas yang ditempa. Mungkin bapak-bapak terkejut kali yang baru masuk di tempat ini ya. Luar biasa, rutan kelas 2A Pontianak ini punya kegiatan rohani setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Luar biasa. Inilah cara rehabilitasi salah satunya. Ya. Kalau kita berada di dalam ruangan termenung lama-lama ada yang masuk, ya kan? Pikiran kita kalau pikiran kita melayang-layang di tempat ini kan tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita di sel kan? Makanya pusat rehabilitasi itu kunjungilah ini. Ya. Jadi secara tidak langsung kegiatan rohani itu merehabilitasi kita supaya kita kembali menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia, bertekun, bersyukur. Bertekun, bersyukur. Ada masanya nanti kita akan menuai. Sudah selesai masa berladang di sini kan tidak mungkin. Ini kan namanya rumah tahanan, tidak mungkin yang penjara seumur hidup di sini kan tidak mungkin ya. Hanya menunggu vonis saja atau mau naik kasasi atau apa ya. Paling lama di sini belasan tahun ya Pak Lulu ya. Belasan tahun kalau tidak salah di sini. Itu pun pengecualian untuk tindak-tindak pidana khusus. Kalau yang tidak pidana yang memang extraordinary crime memang di sini ada juga masalah korupsi ya.
Sebenarnya ini mau dijadikan penjara korupsi karena berbeda penanganannya. Ya, tetapi kan lapas sana juga ada menangani juga. Sebenarnya ya setelah di rumah tahanan ini ke lapas, ya kan? Tetapi karena ya kapasitas ya, orang juga tidak bisa membedakan mana rutan mana lapas. Sana lembaga pemasyarakatan. Apa bedanya lapas dengan rutan? Kalau lapas biasanya itu ada bengkel-bengkel pekerjaan, biasa sudah direhabilitasi. Biasa itu kalau di penjara di luar negeri itu satu komplek ya. Iya, rutan itu sementara, rumah tahanan. Tapi tidak bisa sementara karena persoalannya ketika diponis, ya, full sana. Begitu. Ya sama lah ini. Ya. Jadi kalau di negara-negara maju ini, ya. Tapi bersyukur kalau di Papua Nugini ada yang 5 tahun belum sidang ponis. Bayangkan 5 tahun di Papua Nugini itu. Kasihan kan? Apa kejahatannya mencuri? Sidangnya bisa 10 tahun. Ponisnya 2 tahun. Lewat ya. Sisanya gimana? Makan gratis lah 8 tahun. Ya. Nah itu. Ya, sistem negara itu kan beda-beda kan. Jadi kita tidak bisa menyamakan, itu kan hukum mereka. Makanya bersyukur hukum di Indonesia. Ya. Ada penjara, tahu hukumannya berapa? Berapa hukumannya? 75 tahun. Waduh. 75 tahun. Umurnya sekarang berapa? 40 tahun. Loh. Ya. Dia enggak sistem seumur hidup. Dia sistemnya pakai tambah. Ya. Bayangkan. Itu kan kapan bebasnya kalau begitu? Dan dia masih berharap bebas loh. Hukuman 75 tahun dia udah dapat potongan 3 tahun. Bekerja dengan baik. Kalau di sana rupanya kalau rajin bekerja, masak, ya kan, berkelakuan baik, dipotong 1 hari, dibayar gitu Pak. Tak 75 tahun dibayar, udah 3 tahun dia dapat. Jadi 75 kurang 3 lumayan lah katanya. Rajin kerja lagi, potong lagi kan gitu. Dan dia yakin dan optimis pada usia keberapa, 50 atau 60 tahun dia bisa bebas. Tapi ada juga ya, dia tidak mau bebas karena dia bingung ya. Keluar ada orang pakai HP, gadget, bingung dia. Oh, penjara di Jerman, ya kan, bingung dia. Gayanya seperti Yonola, ya kan? Dia keluar bingung ya. Tidak bisa pakai HP, bingung, pokoknya dia bingung. Dulu dia di penjara udah mulai tahun 70-an. 70-an kan belum ada barang-barang itu, bingung dia katanya. Jadi ya udahlah bertahan ya di situ katanya. Ya itu juga. Karena kehidupan di luar itu berkembang terus, sedangkan kehidupan di dalam hanya mengikuti katanya. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala." Ini adalah pernyataan yang sangat radikal dari Yesus Kristus. Sangat sulit dipahami nih. Ayat-ayat ini sering dipakai sebagai ayat-ayat menjebak orang Kristen. Tuh lihat tuh. Yesus bukan membawa damai, bukan raja damai. Itu dia nyatakan sendiri katanya. Ya kan? Ini harus dibaca kontekstualisasinya tuh lebih detail. Ini biasanya ayat yang dipakai oleh orang-orang yang ingin mengelabui orang-orang Kristen untuk pindah ke iman lain. Ya, bapak-bapak yang terkasih, berat nih ayat ini. Karena ya, di situ aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Sebenarnya ini ingin menyatakan, Lukas ingin menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar dibaptis. Dan kesusahannya adalah karena ya, dosa manusia itu sudah menggerogoti manusia. Dosa itu sudah menjalar seperti zombie. Zombie kan? Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi. Nah, jadi maksudnya ini, Yesus ini ingin menegaskan kepada mereka ya, bahwa datangnya Yesus itu untuk membawa damai.
Dia adalah Raja Damai. Maksudnya akan terjadi nanti ketika Yesus itu hadir, dia kan akhirnya membawa perbantahan bagi banyak orang. Yang mengikutinya saja yang tahu persis bahwa dia adalah Raja Damai. Bukan damai, melainkan pertentangan. Betul kan? Terjadi pertentangan di sana sini, orang-orang Farisi menyerang Yesus, para imam, ahli-ahli Taurat, orang Saduki, terus menguntip Yesus, kapan Yesus ini ada salah, ya, bertentangan terus, ya kan? Apa tuh Yesus dari Nazaret, bapaknya si tukang kayu, ibunya hanya ibu rumah tangga, ya kan? Sampai di Nazaret mau dilempar, dirajam pakai batu, tapi lewat saja, ya. Jadi perbantahan terjadi sampai nanti kegenapan terjadi. Bagaimana Yesus menebus dosa-dosa manusia. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. Di sel itu kalau kita sudah bertentangan kan tidak enak kan hidupnya. Bapak-bapak yang terkasih, ya kan? Kalau di dalam sel kita sudah berkonflik dengan kawan kita susah kan? Tidur tidak nyaman kan? Makanya ketua kamar harus bijaksana, didamaikan. Lama-lama, ya kan? Ya itulah tadi bisa garpu nancap di kepala kan? Iya kan? Kalau tidak didamaikan, kalau tidak damai kan langsung lapor ke sipir kan? Supaya terjadi yang namanya sel isolasi. Masih lumayan sel isolasi ini. Kalau sel isolasi di Brazil itu, bahkan di mana ya, itu hanya bisa lihat cahaya 2 buah ya. Ya kan? Makan pun tergantung kalau sipirnya ingat ya. Kadang tidak makan seminggu ya. Nah, kalau sudah di sel itu saling berkelahi ya jangan lagi di satu sel. Pandai nanti ya kan justru terjadi kerusuhan yang lain. Makanya kepala kamarnya harus cepat mendamaikan ya. Nah, karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Artinya, ada pengikut Yesus, ada yang bukan pengikut Yesus. Pastilah akan saling bertentangan. Yang satu, ya kan, memuja Yesus sebagai Tuhan. Yang satu memuja Yesus sebagai Nabi. Yang satu memuja Yesus sebagai orang biasa. Yang satu menganggap Yesus bukan apa-apa. Pertentangan gitu. Ya. Kalau orang Kristen kan jelas Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tidak mengakui Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ya jangan menjadi orang Kristen. Itu saja sih. Ya kan? Mereka akan saling bertentangan, bapak melawan putranya dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya. Jadi perintah keempat, hormatilah ibu bapamu, itu tidak berlaku kalau sudah terjadi seperti ini. Mengapa? Karena ketika menjadi pengikut Yesus, siap-siap untuk dibenci. Mengapa? Mengapa dibenci? Karena Yesus membawa pertentangan. Maksudnya pertentangan karena pastilah kok kamu mengikuti Tuhan yang manusia itu? Ya memang Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya kan? Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan pertentangan itu sampai sekarang. Tetapi gereja itu tetap kokoh berdiri abadi. Karena gereja kepalanya adalah Yesus Kristus, didirikan oleh Yesus Kristus. Dan pertentangan-pertentangan yang terjadi lumrah saja. Makanya ada yang disebut dengan bagaimana kita menjadi agen cinta kasih. Menjadi cinta kasih kepada sesama. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, api Kristus diharapkan menyala dan akan memisahkan serta membawa pertentangan. Tradisi kitab suci menunjukkan bahwa lambang api memiliki makna yang sangat mendalam secara spiritual. Cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Kan luar biasa tuh, liturgi cahaya. Kalau malam Paskah itu ada 4 liturgi. Ya, luar biasa tuh. Liturgi cahaya, liturgi sabda, liturgi baptis,
dan liturgi Ekaristi. Pak Andre belajar ilmunya. Makanya kalau tidak ikut misa pada malam Paskah itu sayang, rugi. Tradisi kitab suci menunjukkan bahwa lambang api menjadi makna yang sangat mendalam secara spiritual. Api menjadi perwujudan penting kehadiran Allah yang mewahyukan dirinya kepada manusia. Kita tahu bagaimana Musa melihat Allah berupa nyala api di semak-semak, tetapi semak-semak itu tidak terbakar. Jadi lambang Roh Kudus adalah api, salah satunya. Ada angin, ada merpati, ada api, kan? Dan api juga itu menjadi sesuatu simbol yang luar biasa. Mengapa dalam gereja Katolik menyalakan lilin, ada apinya di situ? Itu menampakkan kehadiran Allah itu mewahyukan dirinya. Dan Roh Kudus itu turun, ya, lidah-lidah api, rupa-rupanya. Allah menggunakan api ketika menampakkan diri kepada Musa pada semak yang bernyala. Keluaran 3 ayat 2. Allah juga menggunakan tiang api untuk menunjukkan tuntunannya kepada umat Israel supaya tidak berjalan dalam kegelapan malam ketika keluar dari Mesir. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Allah juga hadir dalam berupa api ketika merestui dan menerima persembahan Nabi Elia di Gunung Karmel, sekaligus meyakinkan umat Israel untuk kembali kepada Allah yang benar. 1 Raja-Raja bab 36 sampai 39. Kemudian Nabi Yehezkiel mengisahkan api sebagai penampakan kemuliaan Allah. Ya, Yehezkiel 1 ayat 4 dan ayat 13. Lambang api murni kasih yang menghanguskan. Ulangan bab 4 ayat 24. Lambang perlindungan Allah kepada Nabi Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Api juga menjadi lambang pengadilan yang memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Zakaria 13 ayat 9. Dan kemarahan Allah terhadap dosa. Yesaya 66 ayat 15 sampai 16. Api juga menjadi simbol dan tanda kehadiran Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 3. Api Allah selalu bermakna menguduskan. Nah, jelas tuh ya. Itu dia. Kalau api setan menghanguskan. Kalau api Allah itu menguduskan. Api Allah itu memurnikan. Dan api Allah itu membangkitkan semangat untuk mewartakan Injil dan kebenaran Allah yang bernyala-nyala. Dengan demikian api yang dilemparkan Kristus ke bumi dan yang diharapkan supaya bernyala adalah api yang memurnikan dan menguduskan manusia dari dosa dan kematian kekal. Itulah dia api Yesus Kristus, api Allah Bapa, api Roh Kudus. Bukan api iblis. Api iblis itu menghanguskan. Cahaya iblis itu menghanguskan, membakar. Bapak-bapak yang terkasih, sadari itu bahwa kita berada di tempat ini untuk dimurnikan kembali, ya. Jadi mohon bimbingan Roh Kudus setiap waktu, setiap saat, ya, bapak-bapak yang terkasih. Ada berapa belas ini, ya? 11 ini, ya. 10, 20. Betul ya? Atau 18? 10 di sini, 10 di sini. 21 dengan saya. Betul ya? Enggak. 19 orang. 20. Ya. 19 orang. Dari total 60, Pak ya. 60. Sisanya mudah-mudahan bekerja, rajin-rajin membaca firman Tuhan, ya. Berdoa. Mungkin ada yang doa rosario pribadi, atau ada yang refleksi, meditasi, kontemplasi. Kita doakan yang baik-baik. Mungkin dia kontemplasinya dengan berbaring atau mati raga, ya kan? Kan ada tuh, ya, meditasi yang menyiksa diri itu namanya. Ya. Kesaksian seorang pertapa, ya. Jadi dia hanya pakai tikarnya itu sampai bolong untuk dia berdoa saja. Jadi dia selesai hanya makan dan minum saja. Setelah dia meninggal bolong tikarnya.
Nah, mungkin seperti itu kali ya kita positive thinking lah dengan kawan-kawan itu. Ya, ada yang membaca doa, ya kan? Membaca doa, ya kan? Istilah membaca doa. Doanya berbeda. Membaca doa. Ada kelayang yang di doanya itu ya. Ada jambu. Ada bulat-bulat ya. Marilah kita menjadi pewarta, memurnikan diri kita dan kawan-kawan kita, sehingga kita mampu dan layak untuk bertekun dan bersyukur. Dan kita selalu memuji, memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.